Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم الصحابة والتابعين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني وسيد الشيخ محمد ناوي بن عمر الجوي البنتاني ومشايخهم وأصولهم فرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضل حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cek cek cek. Alhamdulillah, jamaah dimuliakan Allah, para pengurus, para pemirsa dimanapun anda berada, wabil khusus salam ta'zim kepada guru kita, guru kami, guru Al-Faqir Ustadz Dery Sulaiman, matta'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa riayatihi. Mudah-mudahan sehat walafiat beliau sekeluarga besar, dikabulkan hajat, terus diberikan kekuatan untuk membina umat, memberikan pencerahan, terus li'ila'i kalimatillah insyaallah. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ikhwani, sahabat-sahabat, saudara-saudara seaqidah dimanapun anda berada, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Nawasul Ibad, yang pada hari ini kita akan membahas pada bab as-sudasi. Kenapa dilangsungkan saja? Karena subuh kita sudah memang agak mundur, jadi kita cepatkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, dan maqalah atau perkataan yang kelima pada bab yang berisi 6 poin. Qala Uthmanu radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, yambaghi ayyakuna masyian, seyogianya lah ia untuk terus berhati-hati dalam menjalani hidup ini, fi sittati anwa'in minal khawfi, memelihara 6 macam ketakutan. Ahaduha, yang pertama, ayyakhafa, bahwa dia takut, min qibalillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. An ya'khudha minhul iman, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah mencabut iman dari dirinya, waqtan naza'i, ketika waktu naza', yaitu ketika sedang sakaratul maut. Ruwiya, diriwayatkan, telah diriwayatkan, anna ibn Mas'udin, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, da'a bihadad du'a, beliau berdoa dengan doa ini. Allahumma inni, ya Allah, aku as'aluka, memohon kepadamu, imanan la yartaddu, iman yang tak kembali, maksudnya iman yang tak tercabut supaya tidak jadi murtad. Wa na'iman la yanfadu, dan aku bermohon kepadamu nikmat yang tak habis-habisnya. Wa qurrata ainin la tanqati'u, dan aku bermohon kepadamu qurrata ain, permata hati yang tak terputus. Wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi, dan aku bermohon kepadamu supaya bisa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di surga yang tertinggi yang sifatnya kekal selamanya. Ini ketakutan yang pertama yang mestinya bagi seorang mukmin untuk menjaganya. Watsani yang kedua, yakni jenis ketakutan ayyakhafa, bahwasanya takut oleh seorang mukmin itu min qibalil hafadhati, dari sisi hafadhah, ail katibina li amalil ibad, yaitu malaikat yang mencatat amal-amal para hamba. Ayyaktubu alaihi, bahwa malaikat itu mencatat ma yaftadhihu bihi yaumal qiyamah, yang membuat masalah untuknya pada hari kiamat. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah, bahwa kasus seseorang pada di dunia ini, masyaallah, jazakumullah khair, jazakallah sini. Yang kayak gini harus tambah satu lagi nih biar sempurna. Nah, laju hilang hafalan di mana ini? Ya. Fuduhud dunya, kasus seseorang di dunia atau permasalahan seseorang di dunia, ahwanu, jauh, sangat-sangat hina atau lebih kecil min fuduhil akhirah, ketika dia berkasus di akhirat. Rawahu Tabrani anil Fadl, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Imam Fadl. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dulu pada aspek yang pertama. Sedapatnya kita akan bahas. Setelah itu kita akan sambung pada munasabah berikutnya insyaallah, kalau memang masih belum bertemu sebelum bulan Ramadan insyaallah. Pada maqalah yang keenam ini, dari maqalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini ahadul mubasysyirina bil jannah. Dalam riwayat beliau termasuk sahabat yang masuk surga. Dalam riwayat bahwa ahlul jannah itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, Ali, kemudian Talhah bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian terus sahabat sampai 10 orang. Ini artinya sahabat yang dijamin Rasulullah masuk dalam surga. Sekalipun banyak riwayat yang lain bahwa fulan bin fulan bil jannah, ini fil jannah, ini fil jannah, tetapi dalam satu hadis yang menyebutkan 10 orang secara langsung, minhum adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut aklamasi ijma'ul ummah, ulama dan umat bersepakat bahwa Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Sayyidina Abu Bakar, setelah Sayyidina Umar, maka beliau yang terbaik ketiga setelah beliau. Ya ikhwan, yang ketiga, beliau adalah sahabat sekaligus menantu. Dan tak tanggung-tanggung menantu ini beliau dinikahkan dengan berdua permata hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau dinikahkan dengan Sayyidatuna Ruqayyah radhiyallahu anha. Ruqayyah, ya, atau dalam bahasa kita menjadi Rogayyah. Rogayyah atau Rugayyah itu karena qaf itu jadi ga. Ruqayyah, Sayyidatuna atau Siti Ruqayyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu dinikahkan, meninggalnya, wafatnya Sayyidatuna Ruqayyah, dinikahkan dengan Sayyidatuna Ummu Kulthum. Ummu Kulthum atau Ummi Kalsum, bahasa kita itu Ummi Kalsum. Nah, jadi Ummu Kulthum ini istri beliau yang kedua. Maka beliau dijuluki sebagai Dzunnurain. Sifat yang paling masyhur yang kita dapatkan dalam riwayat, ada dua kelebihan beliau yang Masya Allah luar biasa. Sayyidina Utsman bin Affan itu seorang yang sakhi. Sakhi itu royal dalam kebaikan. Sebagaimana yang pernah diceritakan Ustaz Dairi Sulaiman di bulan yang lalu, bahwa Sayyidina Utsman bin Affan ini pada aspek dunia itu beliau sangat mendetail hitungannya. Tapi kalau aspek akhirat memberikan bantuan, Masya Allah luar biasa. Sakhi beliau. Dan beliau sampai memberikan wakaf yang tak tanggung-tanggung untuk umat Islam. Selanjutnya, beliau dikenal sebagai seorang yang pemalu. Pemalunya Sayyidina Utsman bin Affan bahkan mengalahkan perempuan yang berada dalam pinangannya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Ikhwan dimuliakan Allah, bahwa Sayyidina Utsman bin Affan ini pernah dalam riwayat, pada satu saat sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini minta izin kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, izinkan aku untuk berjumpa Rasulullah. Maka Rasulullah dalam posisi santai, baju masih mungkin tak terkancing, terbuka sikok seperti ini, santai. Selesai dengan hajatnya, kemudian Sayyidina Umar minta izin, wahai Abu Hurairah, izinkan aku, tolong sampaikan kepada Rasulullah, aku minta izin untuk bertemu. Ini adab. Adab kepada ulama, adab kepada pemimpin, adab kepada orang yang dituakan, adab kepada guru. Minta izin
walaupun akrab, walaupun menantu, walaupun teman akrab, tapi adabnya kepada ulama seperti itu. Minta izin, diizinkan, baru diizinkan. Maka Rasulullah itu masih dalam posisi biasa. Tapi ketika Sayyidina Utsman bin Affan minta izin untuk bertemu, maka beliau langsung berapi-rapi, pakai peci dibersihkan. Abu Hurairah ini heran, ya Rasulullah, ini tadi kepada dua orang sebelumnya ini Anda biasa lah, biasa. Tapi ketika Sayyidina Utsman bin Affan izin bertemu, maka Anda merapikan badan. Sesungguhnya Utsman bin Affan itu orangnya sangat pemalu. Dan saking makom pemalunya yang luar biasa, Allah malu daripadanya, kemudian kepadanya, dan malaikat pun malu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Maka aku pun berhak untuk malu kepada beliau. Ini makom beliau yang Masya Allah luar biasa. Nah, ikhwah, Sayyidina Utsman bin Affan ini Masya Allah jadi sakhi, pemalu, orangnya lembut, dan terkenal sebagai orang yang sampai sekarang kita kenal dengan orang yang menginisiasikan untuk mengkodifikasi Al-Quran, membukukan Al-Quran. Maka kita kenal dengan Rosam atau Mushaf Utsmani. Itu seperti itu. Ini ada ahli mushaf ini, Masya Allah. Kita doakan proyek beliau untuk kebaikan ini terus diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah, Sayyidina Utsman bin Affan sebagaimana para sahabat pun punya maqalah. Karena mengapa? Karena orang-orang bersih itu Pak, pasti Allah ajari dia ilmu. Karena Allah menyatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kita orang awam banyak quote-nya. Quote kita tiap hari bertebaran tiap hari. Entah di Facebook, Instagram, di status WA, itu banyak sekali kata-kata mutiara. Mungkin yang muncul dari pemikiran, mohon maaf juga mungkin kadang disisipi nafsu-nafsu kita. Itu saja masih muncul nilai-nilai quote kebaikan. Sekarang bayangkan itu quote-quote atau maqalah-maqalah kebaikan dari orang yang memang sudah lepas daripada dunia. Kalau tak lepas dari dunia, bagaimana cerita Pak? Ada uang misalnya 7 miliar dihabiskan semuanya untuk jalan Allah SWT. Di masa pacaklik, di mana minyak goreng tidak ada, langka, harganya mahal. Sekarang sudah ada kan? Zaman itu ketika anggaplah kasus seperti sekarang, minyak goreng tidak ada, beliau nyumbang minyak goreng diberikan gratis kepada seluruh orang di Palembang. Itu kira-kira lomannya, dermawannya Sayyidina Utsman bin Affan. Maka Allah akan memberikan yu'til hikmata man yasha. Hikmah itu banyak sekali Allah berikan kepada para sahabat. Minhum Sayyidina Utsman bin Affan. Maka beliau menyatakan bagi seorang mukmin itu bahwasanya mestinya dia memelihara 6 macam takut. Beliau mengatakan mukmin bukan muslim. Mengapa mukmin? Karena kaitannya dengan perkara akhirat. Ikhwah dimuliakan Allah, orang Islam banyak yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaman dahulu ketika rombongan orang-orang Arab Badui datang, mereka menyatakan ya munnuna alaika islamahum. Ya Rasulullah, mereka orang-orang Arab mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini sudah banyak sekali berjasa dengan cara kami bersyahadat kepadamu. Pada kali yang lain mereka katakan bahwa wahai Rasulullah, amanna, kami telah beriman kepada Allah dan kepadamu. Maka langsung Allah saat itu juga menjawab qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Wahai kalian yang mengaku beriman, kalian belum sampai pada derajat percaya kepada akhirat. Kalian baru mengikrarkan syahadat saja. Nah, betapa banyak zaman sekarang orang mengikrarkan syahadat tapi tingkah lakunya tak mencerminkan dia sebagai orang yang takut akan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Menbaso kita kalau lah jadi rajola tak jamak lagi, pecah tak mati lagi. Kalau lah sogi pecah segalanya halal haram hantam, seolah-olah dunia ini hanya satu-satunya kenikmatan. Kalau dia sudah hidup seolah-olah dia sudah tak pernah rasa punya salah lagi. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir semuanya dikaitkan dengan kalimat maliki yaumiddin, bahwa Allah yang memiliki hari pembalasan. Apapun yang dia lakukan pasti ada konsekuensinya. Harus ada harga yang dibayar. Dunia pasti di akhirat. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya kata beliau orang iman itu punya rasa takut. Ada 6 macam yang dia harus takut. Yang pertama kata beliau, apa yang harus dia takutkan dari siapa? Min qibalillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Takut yang bagaimana? Yang dia takut dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ayyakhudha minhul iman, jangan sampai dicabut dari dirinya keimanan kepada Allah waqtan naza'i, yaitu ketika waktu sedang nazaknya seseorang.
Maka Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wan nazi'ati warqa. Maka demi malaikat-malaikat sang pencabut, ketika seseorang sedang dalam posisi seperti itu, dicabut sedikit demi sedikit, wahum fi sakratihim ya'mahun. Bahwa itu mengapa kondisi orang sedang naza itu disebut sakaratul maut? Sakaratul maut itu bentuknya sakron, mabuk. Artinya dia tidak mabuk, dia tidak minum khamar, tapi saking sakitnya nazak tersebut sehingga dia seolah-olah lupa. Dibilang haus dia tak haus, barusan minum. Dibilang lapar dia barusan makan. Tapi kondisi orang yang sedang sakit di nazak itu serba salah, serba tak enak. Rasa haus, rasa lapar, rasa takut, rasa itu bagi yang tak beriman. Saat itulah iblis datang dengan tipuan terakhirnya, menawarkan minum, menawarkan ini, menawarkan itu. Sampai diriwayatkan kan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu kan seperti itu, ketika beliau sebelum sakaratul maut beliau pingsan. Dalam kondisi pingsan tersebut datang iblis dalam penampakan seorang yang tua, seorang yang rapuh, seorang yang lusuh, kemudian mengatakan, wahai Ahmad, aku sudah kalah untuk menggoda dirimu. Kata Sayyidina Ahmad bin Hanbal, dalam kondisi beliau itu, kata beliau, belum selesai, pertempuran belum usai, sampai akhirnya dicabut ruhku, dipisahkan dari jasadku, disitulah pertempuran kita usai. Bleng, iblisnya pergi. Ini jebakan terakhir. Kalau mengatakan, iya aku sudah menang, maka Imam Ahmad bin Hanbal sejatinya kalah. Dan saat itulah menjadi orang su'ul khatimah. Kita tahu dalam riwayat, betapa ada Barseso, seorang ulama wali besar punya murid 70.000. Kalau semayang tuh, tidak cak kita pak, tidak napak tanah lagi, naik dia. Membumbung, melayang pak. Ala ketinggi makom. Tapi ketika itu kemudian ternyata su'ul khatimah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Pelajaran yang paling pas bagi kita adalah sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika engkau melihat kebaikan pada diri seseorang, bahkan misalnya dia belum seiman dengan kita, dia kafir misalnya, belum seiman, maka jangan serta-merta, oh dasar kafir, su'ul khatimah. Boleh jadi ketika sebelum akhir hayatnya ternyata orang tersebut kemudian Allah bukakan pintu hidayah untuk mengucapkan syahadat. Pelakunya ada di sini. Ustaz dari Sulaiman telah cerita kepada kita bagaimana di akhir hayat saudara muslim kita dari Jerman Ustaz, yang beliau syahadatkan, masya Allah, dirayu-rayu, diberikan itu, tetap belum. Tapi ketika sebelum akhir hayat Allah bukakan itu. Nah ini arti menjadi satu pelajaran bagi kita, bahwa satu, jangan ngejudge orang saat itu juga bahwa dia pasti su'ul khatimah, na'udzubillah. Yang kedua, tidak ada kepastian bahwa kita bakal husnul khatimah. Maka jangan sampai, supaya kita tidak merasa overconfident, kita jangan sampai merasa terlalu pede. Wah, saya ini ahli jamaah, saya sudah sumbang ini 2 miliar untuk masjid. Maka kita berharap husnul khatimah, amin Allahumma amin. Makanya para ulama mengajarkan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta kita husnul khatimah kepada Allah. Dalam Ratibul Haddad bahkan satu-satunya doa yang dibaca 7 kali setiap hari, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, sampai 7 kali dibaca. Supaya apa? Minta keyakinan kepada Allah, ya Allah minta bermohon kepadamu bahwa akhir nazak kami itu, sakaratul maut kami, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Ini ikhwan, tidak ada yang punya kepastian itu. Karena kita tak punya ilmu yang pasti tentang masalah bagaimana penutupan akhir hayat kita, maka kita jangan sampai memastikan diri kita atau memastikan orang lain bahwa kita atau orang lain itu, ya orang lain su'ul khatimah, terus kita husnul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian ada satu faedah dari Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin bahwa Allah Subhanahu wa taala menutupkan usianya dengan kebaikan, yaitu husnul khatimah, maka hendaklah dia berhusnudzan kepada Allah, dan hendaklah dia berhusnudzan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang husnudzan, dikatakan Imam Syafi'i, maka dia akan dihusnul khatimahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita takut jangan sampai kita ini merasa terlalu percaya diri, terlalu aman lah pokoknya. Bapak muslim, kakek muslim, buyut muslim, muyangnya muslim, berarti aku matinya dalam kondisi muslim. Wallahu alam. Maka jangan sampai merasa terlalu itu, maka kita harus memelihara rasa takut tersebut. Di sisi Allah jangan sampai Allah mencabut iman kita.
Maka kita bermohon kepada Allah seluruh anak keturunan kita, diri kita, seluruhnya kita semua di husnul khatimahkan, amin Allahumma amin. Maka kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berdoa dengan doa ini, ya Allah, aku bermohon kepadamu imanan la yartaddu, yang tak bolak-balik, iman yang tak iman yang tak bolak-balik, yang jangan sampai menjadi orang di akhirnya menjadi murtad. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, nanti tak bacakan dulu doanya, wa na'iman la yanfadu, bahwa jangan sampai engkau memberikan, aku bermohon kepadamu nikmat yang tak habis-habisnya, wa qurrata ainin la tanqati, dan permata hati yang tak terputus, kesenangan yang tak terputus, wa murafaqata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi alal jannatil khuld, dan mohon aku kepadamu ya Allah untuk pengen bersama Rasulullah bahkan sampai di surga. Ikhwan dimuliakan Allah, siapa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang ketika pernah pada satu saat, wahai ibnu ummi abdin, itu nama laqab beliau oleh Rasulullah, ibnu ummi abdin, nama ibunya kunyahnya Ummu Abdin, anaknya ibnu ummi abdin, bacakan Al-Quran kepadaku. Wah, tak percaya. Bagaimana ya Rasulullah, aqra'ul Quran wa alaika unzil, ya Rasulullah, antum, bahasa budak sekarang kan hijrah itu antum, ya. Padahal antum itu untuk orang banyak. Ya Rasulullah, apakah anda memerintahkan saya untuk baca Al-Quran sementara Al-Quran diturunkan kepada anda? Maka beliau menyatakan, inni uridu an asma'ahu min ghairi, aku pengen, kata Rasulullah, mendengar bacaan Al-Quran dari orang selainku. Maka ini kebahagiaan Pak, Rasulullah yang suruh, senang ada di situ, gembira ada di situ, terharu ada di situ, campur aduk jadi satu. Maka ketika itu beliau membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Itu Rasulullah menangis sampai air mata beliau sampai ke jenggot beliau. Beliau menyatakan hasbuk ya Abdullah, cukup. Itu menunjukkan betapa ternyata beliau sangat direkomendasikan oleh Rasulullah bacaannya. Maka setelah itu Rasulullah menyatakan, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan, maka salah satunya ikutlah bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini keistimewaan beliau. Yang kedua, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kecil. Orangnya kecil, kurus, kecil, tak seperti sahabat yang lain. Mungkin kalau sahabat tinggi dia itu cuma sebahu saja. Kemudian anggaplah bahasa-bahasa sekarang itu agak ringkih orangnya. Maka pernah pada satu saat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini pengen ngambil dahan arak kayu bidara itu untuk dibuat siwak. Tembung angin, angin beberapa malam yang lalu itu. Beliau terjatuh sampai kelihatan dua betisnya. Oh, kata sahabat, diketawain. Kata Rasulullah, kenapa kalian ketawa? Itu ya Rasulullah, ini Abdullah bin Mas'ud bahasa kita tembung angin becampak. Saking kan loyo badannya dan kecil badannya. Ketawa sahabat. Kata beliau, demi Allah, dua betis ini di akhirat bahkan jauh lebih kuat daripada Jabal Uhud. Gunung Uhud kuatnya, kokohnya masih kalah dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ya ikhwan, ini hebat. Jadi ternyata keimanan itu tak tergantung dengan fisik seseorang. Betapa banyak ada orang-orang ganteng hebat-hebat tapi ternyata tak beriman kepada Allah. Betapa banyak orang kaya kemudian dia tak sampai imannya kepada Allah. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sebaliknya, beliau kecil, ringkih, kekuatan terbatas tapi punya maqam istimewa. Kelebihannya siapa? Julukan beliau sahibun na'layir Rasul. Beliau itu yang punya sandalnya Rasulullah. Maksudnya seperti ini. Ketika Rasulullah bangun jam 3 atau qiyamah sepertiga malam, maka itu sandal itu sudah disiapkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah mau pakai sandal, dipakaikan sandal ke kaki beliau. Dipakaikan sudah. Habis itu Rasulullah kan menyepi untuk, karena zaman dulu mulai ada WC di rumah. Maka cari tempat kosong, beliau siapkan, beliau tutup pakai kain. Mau berwudu, maka wudunya disiapkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan Pak, sementara Rasulullah semua dalam diri beliau itu sumber ilmu. Berkumurnya bagaimana, bersiwaknya bagaimana, bercelaknya bagaimana, kemudian membasuh mukanya bagaimana. Sayyidina Abdullah Mas'ud melihat ini. Bagaimana tidak dapat keberkahan yang banyak. Kemudian selanjutnya
Setelah selesai, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu yang memegang tongkat Rasulullah. Jadi bahasa kita tuh bodyguard. Tapi bodyguardnya kecil orang. Jadi kalau beliau itu sudah datang di depan tongkat Rasulullah, kemudian binggir seperti itu, Rasulullah duduk. Sebelum duduk, ini sendal dilepaskan, disimpan di ketiak beliau, dua-dua seperti itu dijepit, dan kemudian tongkat diberikan. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika datang hijrah dari Yaman, aku nih bingung, ini Abdullah bin Mas'ud ini keluarga Rasulullah bukan? Loh kenapa, kata orang? Dia ini bebas keluar masuk rumah Rasulullah, keluar masuk itu sampai bawa tongkat, bukain pintu ini. Kalau bukan keluarga siapa posisi beliau? Kata orang, ini orang biasa bukan keluarga, tapi ternyata menunjukkan kedekatannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, wajar kalau seorang kekasih pengen terus bersama. Akhir doa ditutup dengan apa? Ya Allah, aku pengen kelak di surga bertemankan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhwan, kita makan sesuatu yang enak. Kalau bahasa kita mengkelanan, bahasa Indonesianya apa? Ustaz Dery, mengkelanan. Apa itu? Keselak ya. Makan enak, tiba-tiba ingat ibu di rumah. Nyangkut di sini. Kenapa? Ini orang kita sayangi. Lagi makan enak, makan di mana misalnya? Kemudian ketika sedang makan tiba-tiba ingat orang di rumah. Ternyata kenikmatan itu belum sempurna kalau tidak bersama orang yang disayangi. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, kalaupun aku masuk surga pengen sama Rasulullah. Karena sempurnanya surga itu kalau ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bahkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi menyatakan, kalau di surga tidak ada Rasulullah, aku tak mau masuk surga. Maksudnya kalau masuk surga dan tidak bersama Rasulullah, rasanya tak nikmat rasanya. Nikmatnya surga, kata beliau, bukan karena makanannya, bukan karena minumnya. Kalau jamaah Baitur Rahman termasuk yang ngomong nikmatnya surga karena ada bidadarinya toh. Nah, itu sudah mengaku sudah, ya. Oh, Allah kebelagaknya gambar segala macam. Para ulama tidak sebutkan itu yang dipikirkan, bahwa kalau masuk surga pengennya bersama Rasulullah karena wajah Rasulullah melupakan semua kenikmatan yang ada. Ini ikhwan yang dimuliakan Allah. Maka para sahabat, ini ada cerita, Pak. Saya dapat cerita ini dari Sayyidul Habib Hilmi bin Khalid Al-Kaf, sekarang beliau dakwah di Timika, bahwa untuk memandang wajah orang yang dicintai, apalagi orang-orang salihin, itu menimbulkan hal yang luar biasa. Ada zaman dahulu kalau orang-orang sedang lapar di masa paceklik zaman Nabiullah Yusuf, maka orang kalau lapar itu maka carinya salah satu cara untuk mengganjal lapar itu bukan minum yang drink-drinkan itu ya, yang jeli-jelian itu bukan. Tapi mereka berangkat melihat wajah Nabi Yusuf tertunda rasa lapar, ada yang 1 jam, ada yang 1 hari. Pak. Kalau melihat wajah Ustadz Kusyairi, Masya Allah, sampai lupa semuanya kita ya. Ya. Allahu Akbar. Ya. Semangat. Nah ikhwan, jadi ada yang bahkan bisa menahan lapar sampai 3 hari ketika memandang wajah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itu saking bahwa ternyata wajah para aulia, para salihun itu membawa makom atau aura tertentu. Maka adalah Ainu Tarim, Al-Habib Abdullah bin Syahab, seorang ulama besar di Tarim Hadramaut, yang kakek beliau, buyut beliau itu dimakamkan di Gubah Turbah bin Syahab di Palembang. Jadi buyut beliau itu di Palembang. Maka Al-Habib Ali bin Syahab, Ainu Tarim ini setiap sore ba'da asar itu keluar, mengeluarkan wajahnya, nyapa orang-orang. Itu ada orang yang kalau melihat wajah beliau itu langsung semangat ibadah sehari, semangat ibadah seminggu, bahkan semangat ibadah sampai 1 bulan namanya, memandang wajah orang saleh. Ikhwan yang dimuliakan Allah, seperti itu. Maka bagaimana para sahabat yang memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan berdekatan dengan beliau, itu mampu membuka hijab yang ada yang menutupi hati masing-masing sahabat. Maka betul ketika dikatakan Sayyidina Hanzalah, wahai Rasulullah, bagaimana ceritanya ini? Kalau dekat dengan Anda ya Rasulullah, maka kami ini melihat bagaimana bidadari di surga, kami melihat arasnya Allah, kami melihat para malaikat. Tapi kalau sudah sampai nyingok uang rumah, muncul lagi masalah. BPJS belum dibayar, token listrik berbunyi,
kemudian anak belum bayar sekolah, lupa lagi dengan arasnya Allah SWT. Beliau tersengih, senyum saja. Ya itulah, ada masanya kata beliau. Masya Allah ikhwan. Jadi itu bahwa kita berharap kepada Allah, kita di husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wasani yang kedua, ayyakhafa min qibalil hafadhah, kita juga takut kepada para hafadhah. Hafadhah itu yang kita sebut kiraman katibin. Kiraman katibin. Itu malaikat, namanya apa malaikatnya zaman kecil itu? Kiraman katibin. Padahal bukan nama malaikat itu. Kiraman itu sifat mereka, kiraman itu mereka makhluk yang mulia. Katibin petugasnya mereka itu para pencatat amal. Nah, para pencatat amal ini ikhwan tak bisa disogok-sogok. Susah nyogok para malaikat. Mungkin satu-satunya bisa menyogok para malaikat, mungkin kita tawassuli baik kepada malaikat kiraman katibin, Al-Fatihah, mungkin seperti itu. Tapi selebihnya kita tak bisa bayar uang. Mereka tak makan, mereka tak minum. Nah ikhwan dimuliakan Allah, mereka itu kita takut dari aspek dari sisi para malaikat, supaya jangan sampai mereka mencatat apa yang membuat kita dapat masalah di akhirat. Karena dikatakan bahwa beliau yang mulia bersabda, fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Kasus seseorang di dunia ini jauh lebih hina, jauh lebih kecil, jauh lebih tak berharga dibandingkan kasus di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dari jenisnya ikhwan, dari durasinya saya sudah bermasalah besar kita. 5 menit kita bermasalah depan Allah di akhirat, berarti sama dengan 60 tahun kalau kita punya masalah di dunia. Sekarang di dunia ini siapa yang punya masalah 60 tahun punya masalah terus, nggak ada. Bayangkan baru 5 menit, kalau kita bermasalah sampai 1 hari 1 malam, selesai sudah kita. Berarti ikhwan, maka beliau menyatakan kita harus takut kepada para malaikat pencatat, jangan sampai mereka mencatatkan apa-apa yang membuat kita menyesal di akhirat kelak. Dilanjutkan qala al-Manawi, berkata Imam Manawi, annal 'aral hasir lin nafsi min kashfil 'aib fid dunya biqasdit tanassuli minhu ahwanu min kitmanihi ila yaumil qiyamah hatta yunsyara wa yushtaharu fil mauqif. Diceritakan seperti ini kata Imam Al-Manawi, bahwa ketika terbukanya aib atau kita menebus kesalahan dengan terbongkarnya aib di dunia dan kita taubat, maka mudah-mudahan berharap di akhirat kita sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti ini ikhwan. Zaman dahulu kan ada seorang sahabat yang berzina, perempuan. Kemudian dia ngotot supaya dia dihukumkan hukum rajam kepadanya. Kata Rasulullah, nanti ketika dilihat ternyata betul dia hamil, ya Rasulullah, turunkan had kepada, nggak bisa kamu sedang hamil. Maka beranak. Ketika datang lagi, ya Rasulullah, aku pengen dihad karena aku telah berdosa besar. Kata Rasulullah, nanti kau masih menyusui, sampai beberapa tahun seperti itu baru dihukumkan had rajam kepadanya sampai dia mati. Karena dia takut bahwa di akhirat akan bermasalah, maka ditebus dengan masalah apa? Dengan hukum di dunia. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak para sahabat yang ngotot supaya mereka diberlakukan hukum had ketika memang hukum yang harus ada hudud di situ. Dan mereka ngotot pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong tegakkan hukum itu kepadaku supaya di akhirat tak terjadi lagi hal tersebut untukku di akhirat. Jadi para sahabat itu sudah taubat di dunia. Ketika sudah taubat di dunia, maka mereka berharap di akhirat sudah tak dihukumkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan, berarti ketika ada orang bertanya, bagaimana Ustadz kalau saya melakukan pelanggaran ini dan itu? Sementara di Indonesia ini kita kan ada hukum yang bukan hukum itu. Ya saya bilang, hukumkan dirimu ketika merasa bersalahnya sebagaimana dalam posisi kita hendak dirajam seperti itu. Artinya menyesalnya, menangisnya, bertaubatnya segala macam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, dan itu kita berharap seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wasalitsu ayyakhafa min qibali syaitan ayyubtila amalahu salihah. Yang keempat, dia berharap dia takut dari sisi setan, jangan sampai setan tersebut membatalkan amal solehnya. Nah ikhwan, susahnya musuh setan ini, susah-susah gampang tuh seperti ini. Karena setan itu jebakannya itu banyak. Setan itu makanya Pak, ini mengapa ya?
Sunan Bonang. Sunan Bonang itu bukan orang Jawa. Tapi beliau fasih berbahasa Jawa, bahkan bahasa Jawa Kawi itu loh, bukan kromo inggil lagi. Jawa kuno itu dengan wayangnya. Mengapa beliau kemudian mengadopsi cerita-cerita wayang dari Mahabharata, Sri apa? Ramayana ya, Ramayana, kemudian Mahabharata segala macam itu sengaja. Karena beliau tambahkan modifikasi Petruk, Gareng, Semar itu kan dari nilai-nilai bahasa Arab yang kemudian beliau berikan banyak sekali tokoh. Karena itulah bentuk-bentuk miniatur karakter manusia di wayang. Ada orang pejabat yang bermuka dua, sengkuni, ada Pak sekarang. Hantam sana, hantam sini, yang penting dia dekat dengan puasa, ada seperti itu. Ada orang-orang yang jadi kesatria, ada, wah, pokoknya banyak. Jadi ternyata Sunan Bonang itu mengajarkan bahwa ini loh karakter manusia yang kalau kita tak hati-hati maka setan itu sudah punya karakter kita masing-masing. Jadi setan itu Pak, kita kan sering Al-Fakir sampaikan bahwa untuk menjadi seorang yang profesional itu hanya dibutuhkan 10 tahun saja dia adalah latihan tak berhenti. Sekarang bagaimana pekerjaan iblis, puluhan ribu tahun dia sudah hidup Pak. Dan gawenya sikok itu lah apa? Menyesatkan manusia. Jadi dia sudah tahu, oh yang ini senggol saja selesai. Oh enggak perlu, ini anak buah baik. Kalau sudah semakin soleh hafalannya 30 juz, oh sudah AKBP itu yang diutus. Allahu Akbar. Bacaan Ustadz Kusyairi ini kurang kurangnya. Jadi yang dipikirkan tajwid apa Allah? Orang nih kan, jadi ikhwan, bahkan santri kena, ulama kena kalau tak benar, artinya tak hati-hati. Ternyata semua lini iblis itu punya jebakan Batman-nya masing-masing. Maka arah yang iblis tak bisa dari kanan, depan, belakang dan samping, kanan kiri, itu dari atas dan dari bawah. Dari atas artinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari bawah tak disebutkan iblis supaya kita terus menundukkan dahi kita menyembah Allah, menghadirkan kekurangan-kekurangan kita. Iblis tak akan masuk di situ. Berarti ikhwan ya Allah, ternyata ada orang ahli sedekah, dia ikhlas dalam sedekahnya, betul, tapi diberikan apa? Sifat cepat marah. Enggak marah, enggak dia dermawan, dia tak cepat pemarah. Tapi kemudian dia menjadi mungkin orang yang baperan misalnya. Seperti itu banyak. Jadi hampir semua lini itu dimasuki. Nah ikhwan, sampai pada satu titik di mana ada seorang soleh, ketika dia mau berangkat berjamaah, kemudian tiba-tiba dia ini tergelasur. Tahu bahasa tergelasur, bahasa kitanya apa? Tergelisut, ya, tergelincir. Dia jatuh sampai masuk ke tempat lumpur, bajunya kotor. Kemudian ketika bajunya kotor, dia bangun. Apakah dia pulang selesai? Balik, pulang ganti baju. Kemudian tergelincir lagi, masuk ke selokan lagi, kotor lagi, balik lagi ganti baju baru. Ketika sudah yang ketiga, ganti baju, datang ada orang, bawa lampu. Ayo kita berangkat. Kemana? Ayo kita ke masjid sudah, saya antar sudah, berangkat. Sudah sampai depan Masjid Baitur Rahman. Ayo bro masuk, ayo laju lalur, masuklah. Aku nunggu di luar be. Saya tunggu di luar. Pak ayo sudah mau diimami Ustadz Dery Sulaiman ini. DSAS ini. Masya Allah. Sudah lajulah, aku nunggu di luar be. Aku tidak semayang. Ya sudah, selesai sholat, ternyata betul masih nunggu. Kenapa enggak sholat? Ya aku enggak sholat lah katanya. Emang kenapa alasannya? Kamu tahu aku siapa? Enggak tahu. Aku adalah iblis. Tadi ketika engkau terjatuh itu aku yang bikin sebab-sebab sehingga engkau bisa terjatuh. Ku harapkan dengan engkau terjatuh engkau kalah. Dan engkau sholat di rumah, engkau tidur misalnya kan. Ternyata enggak. Ternyata engkau ganti baju kemudian berangkat. Saat itu aku lihat ternyata dosamu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aku masih berusaha bahwa supaya engkau kalah dengan kondisi hujan, petir segala macam, dan ternyata engkau jatuh masuk selokan misalnya, engkau balik lagi ganti baju. Saat itu kulihat ternyata seluruh dosa seluruh keluargamu diampuni oleh Allah SWT. Wah, aku nggak mau dong rugi katanya. Nanti kalau engkau kubikin jatuh lagi, engkau balik lagi dengan baju yang baru, berganti pakaian berangkat lagi. Nanti aku takut pahala orang satu kampung ini diampunkan oleh Allah gara-gara engkau. Aku nggak mau. Makanya aku stop itu, kemudian aku ajak engkau untuk diberangkat ke masjid. Jadi setan itu Pak, setan itu kalau
apa? Kalau ada potensi orang semua dapat pahala, kalau 100, jangan sampai 100, dibikin 10 saja, itu setan. Jadi ikhwan, artinya kalau ada orang yang tidak mau orang lain dapat kenikmatan, kebaikan, amal soleh, itu dia mencontoh akhlaknya setan. Setan itu sudah tahu kan tempatnya di neraka, maka karena sudah tahu jelas tempatku di neraka, bagaimana jangan sampai fulan bin fulan menemaniku di nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi jangan sampai amal kita dibatalkan oleh setan. Dengan apa? Dengan tak ikhlas, dengan riya, kemudian dengan sum'ah, dengan ujub, dengan sombong, dengan hasud, dengan segala macam. Maka kita belajar dan berdoa kepada Allah supaya amal kita menjadi amal yang tetap sah di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, warrabi ayyakhafa min qibali malakil mauti ayyakhudahu ayyaqbida ruhahu hala kaunihi fi ghaflatin anillahi ta'ala baghtatan ay faja'atan min ghairi taqaddumi sababil maut. Yang keempat, kita takutnya itu seorang mukmin itu dari sisi malaikat maut, bahwa malaikat maut jangan sampai ketika mencabut roh kita, nyawa kita, sementara kita sedang dalam kondisi terlena dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap bahwa ketika sedang dicabut, ya seperti para ulama sedang puasa dalam melakukan kebaikan, meniatkan kebaikan, ada meninggal ketika khutbah Jumat. Jangan sampai ketika na'udzubillah tsumma na'udzubillah sedang nyekek botol, sedang ini, sedang itu, yang menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap husnul khatimah. Jangan sampai malaikat maut mencabut sementara kita dalam kondisi dimurkai oleh Allah. Yang kelima, wal khamis, yang kelima, ayyakhafa min qibalid dunya. Harusnya kita takut dari sisi dunia dan kesenangannya serta perbendaharaan dunia, ayyaghtarra biha wa tashghalahu 'anil akhirah. Jangan sampai kenikmatan dunia ini melupakan kita bahwa besok ternyata masih ada kehidupan akhirat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kita takut dari sisi keluarga kita dan anak-anak. Jangan sampai mereka terus menyibukkan kita dari berzikir kepada Allah dan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, kaget Pak, Pak ngaji itu masih ladas begesah ini. Nah, itu kan ada. Kaget Pak, bapaknya mana? Kawannya adik dulu. Sementara ini sudah ada pengajian ini. Nah, jangan sampai bahwa kita punya keluarga, ternyata keluarga tersebut membuat kita lalai dari kesibukan-kesibukan kebaikan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua disehat wal afiat oleh Allah, kemudian kita disibukkan untuk urusan-urusan kebaikan yang merupakan penjamin atau menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala hari akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita semua, ikhwan semua dimanapun berada, para pemirsa, mudah-mudahan semuanya disehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dalam ketaatan dan husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinah wa ala kutin salih wa ala hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasara fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha waj'alna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana awladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli at-taqwa wa ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli al-'amal wa la taj'alna wa iyyah min ahli asy-syarri wal jahli wad dhari wal kasal. Allahumma بارك لنا في أولادنا وبناتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.